Shalom saudara, apa kabar hari ini? Di dalam Tuhan kita semua baik, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Inilah kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau saat hari ini. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan Engkau saat hari ini. Mari Tuhan, Engkau mengurapi, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Bapa, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di jiwaku, ketenangan di batinku, amin Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku,
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu Tuhan, oh Yesus, ku mau selalu bersama-Mu, bersama Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selamanya. Ku mau menyembah-Mu, Engkau Yesus. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh dahsyat luar biasa. Engkau Allah kami tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu, kami mau selalu bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur saat hari ini Tuhan. Hari lepas hari yang kami lalui, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena karya-karya-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah setiap hidup kami Bapa. Saat hari ini Tuhan kami rindu memberi yang terbaik bagi-Mu lebih lagi. Kami bersorak-sorai bagi-Mu lebih lagi. Mengungkapkan syukur kami atas kasih-Mu yang sungguh dahsyat luar biasa. Engkau yang sungguh dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami siap lebih lagi memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia sungguh luar biasa saudara. Kita mau memberi yang terbaik bagi dia. Kita mau bersorak-sorai bagi dia lebih lagi, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat luar biasa. Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur sekali lagi. Yeah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur di semuanya. Dengan sukacitaku
kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Semuanya dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Bersama-sama dengan suka ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Lebih semangat lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa. Kita persiapkan persembahan kita untuk kita boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan saat hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati setiap kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat hari ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi-Mu dalam persembahan kami. Mari Bapa, Kau sucikan, Kau kuduskan apa yang akan kami berikan saat hari ini. Terus Tuhan, kami percaya Bapa, berkat-Mu terus mengalir, pemeliharaan-Mu terus nyata dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hidup kita saudara, kita mau mendengar sabda firman Tuhan saat hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan semakin menguatkan, meneguhkan setiap kita. Agar setiap kita boleh semakin mengerti setiap kehendak-Nya, rencananya dalam setiap hidup kita. Yesus, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami sungguh percaya akan setiap janji-Mu yang pasti akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Oh Yesus.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah
kekuatanmu ku percaya. Waktu seterusnya kami serahkan pada hamba-Nya. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur saat ini kami boleh berbakti beribadah kepadamu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom semuanya, Bapak Ibu saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin. Baik, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan diberi tema dosa penghalang berkat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 3 dosa penghalang berkat. Yang pertama dosa kekhawatiran, yang kedua dosa pertengkaran, dan yang ketiga dosa kita tidak dapat dipercaya. Nah, saat ini kita akan kembali belajar ayat mas kita dari kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa yang pertama menjadi penghambat untuk Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa masuk sorga. Tetapi kasih Kristus dan pengorbanannya di kayu salib, Dia telah berjuang sedemikian rupa menebus dan menghapus segala dosa kita yang percaya, sehingga Bapak Ibu Saudara mendapatkan anugerah, kita diampuni dosanya, dihapuskan segala kejahatannya, dan bagi setiap kita yang percaya kita dijamin pada waktu kita mati kita pasti masuk sorga. Tetapi ada berkat sementara di dunia, pada waktu kita hidup, di mana firman Tuhan berkata umur manusia antara 70 sampai 80 tahun. Hidup yang sementara, hidup yang singkat, Tuhan sudah siapkan berkat kehidupan, supaya saudara dan saya bisa maksimal menjalani kehidupan, seturut dengan kehendak Allah. Ada begitu banyak berkat sebagai bentuk janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam diri kita, tetapi tidak bisa diraih, tidak bisa dinikmati dan dialami oleh kita, karena kita masih terus-menerus hidup di dalam dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau belajar bersama-sama tentang penghalang-penghalang berkat, yaitu dosa-dosa yang masih kita kerjakan, kita lakukan. Dan saat ini mari kita tanggalkan semua. Dan mulai hari ini saudara dan saya hidup bebas dari kuasa dosa dan hidup seturut dengan kebenaran. Saat ini saya akan menyampaikan 3 dosa yang menjadi penghalang berkat. Dosa yang pertama adalah dosa tawar hati. Saya akan membacakan Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan berkata begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memanggil Yosua menjadi seorang pemimpin yang baru. Tuhan akan menggenapi semua rencananya, janjinya yang Tuhan sudah ucapkan kepada Musa, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, di mana mereka akan memiliki negeri perjanjian, yaitu memasuki satu tanah Kanaan, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, di mana Tuhan rindu sekali umatnya menempati dan berada di dalam kondisi demikian. Karena itu untuk melangkah ke sana, masuk ke sana, mengalami perjanjian Allah, mengalami berkat Allah, Tuhan memberikan kepada Yosua sebuah nasihat, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kalau Yosua kuat hatinya, tidak kecut hatinya, tidak tawar hatinya, maka penyertaan Tuhan akan sangat dirasakan dan keberhasilan, keberuntungan akan diraih dan dialami oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel. Hal yang sama saudaraku,
Hari-hari ini Tuhan rindu sekali memberkati hidup kita. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan tidak pernah melupakan dan melalaikan janjinya dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia akan tetap menyertai, dia akan tetap menuntun, dia akan tetap memberkati, dia akan tetap mencukupkan seluruh keperluan dan kebutuhan kita. Tetapi satu syarat yang dia minta dari kita sekalian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Rupa-rupanya tawar hati ini dapat menghambat berkat yang sedianya sudah disiapkan oleh Allah bagi kita. Tetapi terhalang karena wadah berkatnya yaitu hati, hatinya tawar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, tawar hati itu memiliki pengertian manusia rohani kita ini sedang lemah. Kita sedang kalah sebelum berperang. Kita pesimis menghadapi keadaan. Kita merasa diri kita tidak berdaya. Kita melihat keadaan kita di depan menjadi keadaan yang sangat suram. Kita tidak bisa melihat satu kasih karunia Allah di tengah-tengah kesulitan. Karena apa? Bukan karena Allah tidak berkuasa dan tidak menyediakan sesuatu bagi kita. Tetapi mata hati kita tertutup karena hati kita sedang tawar. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang tawar hatinya, sedang lemah, sedang putus asa, sedang tidak punya pengharapan, ayo kita dengarkan firman Tuhan. Ayo kita kembali kepada keyakinan semula bahwa janji Allah tidak pernah berubah. Tuntunan Allah tidak pernah ingkar dari kita sekalian. Janji Tuhan berkata kepada kita, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saya punya 2 contoh hamba Tuhan yang pernah mengalami masa-masa yang begitu sulit, begitu sukar. Kehidupannya begitu lemah, tetapi sikap hatinya tetap baik, tetap teguh dan tetap kuat. Yang pertama Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kita akan lihat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, apa yang menyebabkan Rasul Paulus kuat secara manusia, secara lahiriah, dikatakan semakin merosot. Mungkin kesehatannya, mungkin ekonominya, keuangannya, kondisinya, keberadaannya, kesulitannya. Kita ini dalam kondisi merosot, dalam kondisi mungkin terpuruk. Tapi Rasul Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Ini yang sangat penting saudaraku. Bagi Tuhan melihat seseorang dalam kondisi naik, dalam kondisi diberkati secara luar biasa, atau dalam kondisi terpuruk, terprosot luar biasa, itu tidak terlalu mengganggu pikiran dan hati Allah. Tetapi yang sangat menyenangkan Tuhan dalam hidup seseorang, dalam kondisi apapun, pada waktu kita sedang merosot maupun sedang naik, hati kita ini tetap percaya, tetap kuat, tetap teguh, tetap semangat, dan tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau belajar bersama-sama menyingkirkan sikap tawar hati, bangkit dari keterpurukan hati. Ayo kita yakin, kita percaya, kita bangun manusia rohani kita dengan hati yang kuat. Yang kedua, seorang hamba Allah yang bernama Daud. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudaraku, Daud punya pengalaman di mana daerah tempat dia bermukim, tempat tinggal, itu diserang habis-habisan oleh lawan, oleh musuh. Kotanya, desanya dirusak, dibakar, harta bendanya, dan istri, anak-anak mereka dijarah sebagai tawanan, ditawan oleh para musuh. Pada waktu Daud kembali ke Ziklag dari sebuah perjalanan, Daud menyaksikan tempat tinggalnya habis ludes terbakar. Istri, anak-anak semua ditawan. Daud tentunya sangat sedih. Harapan hidupnya, pertahanan hidupnya telah hancur, telah porak-poranda. Dan yang lebih menyedihkan lagi, rakyat yang dipimpinnya bukan hanya sedih,
Tetapi mereka memusuhi Daud, menyalahkan Daud, bahkan berusaha mau melempari Daud dengan batu. Tentunya bukan hanya rakyat yang menangis meraung-raung. Daud pun menangis dengan sangat, saudara bisa membaca ayat sebelumnya. Bagaimana Daud sangat sedih menghadapi kondisi seperti ini. Dalam kondisi yang begitu terpuruk, begitu sukar, Daud sadar dan ingat bahwa sumber hidup, kekuatan hidup itu bukan terletak pada materi, bukan terletak pada pengalaman, tetapi terletak pada sikap hati. Karena itu dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Rupanya Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Ingat Daud, engkau hamba Tuhan. Ingat Daud, engkau orang yang diurapi. Ingat Daud, engkau orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Ingat Daud, engkau orang yang disertai oleh Allah. Ayo bangkit, ayo percaya. Yakinkan kembali dirimu bahwa engkau seorang anak Tuhan yang pasti dilindungi, yang pasti diberi kekuatan, yang pasti diberi jalan keluar. Bapak Ibu, inilah cara kita menguatkan kepercayaan kita. Supaya apa? Hati kita ini tidak tawar. Karena itu Bapak Ibu pesan di dalam poin ini. Apapun masalah kita, persoalan kita, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, menghadapi masa depan, saudara jangan pesimis. Ayo kita yakin Allah beserta dengan kita. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketawaran hati kita. Ayo kita benahi, kita bangun iman kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, penghalang berkat yang kedua, dosa yang kedua adalah dosa memiliki pikiran yang sia-sia. Kita lihat Efesus 4 ayat 17, sebab itu kuatkanlah dan teguh, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Memiliki pikiran sia-sia itu mungkin saudara dianggapnya itu biasa. Tetapi di hadapan Allah, orang yang memiliki pikiran sia-sia disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Artinya pikiran yang sia-sia ini menjadi dosa yang menghambat berkat dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia terdiri dari 3 unsur, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, pikiran ini letaknya ada dalam jiwa. Jiwa seseorang akan mengalami nasib baik atau buruk. Salah satu faktor penentunya adalah bagaimana dia bisa mengendalikan, mengontrol pikiran dengan baik, berpikir yang baik, berpikir yang positif, yaitu berpikir sesuai dengan landasan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hanya berpikir menurut pikiran manusia yang belum dibahari oleh pikiran Kristus, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tuntunan Tuhan, manusia seringkali berpikir tentang perkara-perkara yang sia-sia. Apa itu perkara yang sia-sia? Tentang kehidupan yang terbatas hanya ada di bawah kolong langit. Karena itu Amsal Sulaiman mengatakan semua yang ada di bawah kolong langit itu akan berakhir dengan apa? Sia-sia. Kemegahan, kebanggaan manusia itu terletak pada yang pertama kekuasaan. Yang kedua keuangan atau harta. Yang ketiga tentang kenikmatan daging. Semua yang ada di dalam dunia adalah kenikmatan daging. Kalau kita hanya berpikir sampai di situ, saudara akan mengakhiri hidup dengan kehidupan yang sia-sia. Di dunia kita menjadi orang yang diacungi jempol, hebat, luar biasa, terkenal, punya popularitas, punya nama. Tetapi saudara akan merasakan rongga kekosongan di hati. Karena apa saudaraku? Hidup manusia yang sesungguhnya harus diisi dengan sebuah pola hidup. Yang pertama dari hati yang baik, yang kedua dari pikiran yang baik. Nah, kita akan melihat satu ayat saudaraku tentang pikiran ini di dalam Efesus pasal 4 ayat 22. Di sana dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Pikiran yang sia-sia adalah bagian daripada manusia lama kita, manusia masa lampau kita. Itu dikatakan harus ditanggalkan, harus dibuang, harus diganti dengan pola pikir yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada Efesus pasal 4 ayat 23 ini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan, hidup secara jasmaninya kelihatannya masih sama. Tetapi rohnya berbeda, pikirannya berbeda. Karena itu dua pembaharuan yang harus terjadi dalam diri kita, dalam roh dan dalam pikiran. Kalau pikiran kita, kalau roh kita sudah dibaharui, maka ada poin yang kedua yaitu pikiran kita juga harus dibaharui. Saudara sudah membuka hati menerima Yesus, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi pikirannya belum berubah. Orang Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi pikirannya masih pikiran Mesir, bukan pikiran Kanaan, bukan pikiran pangerannya Allah sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Karena itu Tuhan butuh waktu 40 tahun untuk mencuci pikiran mereka dari menghapus pikiran Mesir menjadi pikiran Kanaan. Seharusnya tidak perlu 40 tahun. Bagi kita sekalian, bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak usah menunggu waktu puluhan tahun. Hari ini kita mau percaya, kita mau baharui pola pikir kita. Hari ini Tuhan merubah konsep kita sesuai dengan penyerahan kita kepada Tuhan. Hari ini nasib kita, hidup kita, rezeki kita, masa depan kita berubah menjadi baik. Karena memang pikiran salah satu penghambat berkat. Karena itu kitab Mazmur pasal pertama mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pikiran kita dipakai untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Artinya minimal satu hari itu 2 kali kita merenungkan, membaca firman, merenungkan firman. Ada waktu siang kita merenungkan firman, ada waktu malam kita merenungkan firman. Supaya pikiran kita tidak tertuju kepada perkara-perkara yang ada di bawah. Tetapi tertuju kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas. Kalau dalam perkara-perkara rohani, perkara di atas kita sudah menang, sudah mantap di hati maupun di pikiran. Dalam alam nyata, apa yang kita katakan, kita kerjakan, kita lakukan akan menjadi mudah dan ringan. Dan Bapak Ibu Saudara akan merasakan sukacitanya hidup. Karena rata-rata orang menderita sakit penyakit, apalagi penyakit lambung. Asam naik, asam lambungnya naik, itu gara-gara banyak pikiran. Dan segala macam jenis penyakit yang bersarang di tubuh kita, salah satu pintu masuknya kepada kita adalah karena banyak pikiran. Kalau sudah banyak pikiran, kembali kepada poin pertama, hatinya tawar, hatinya kecut. Ayo bangkit Bapak Ibu Saudaraku. Jangan banyak merenungkan tentang keburukan, tentang kejelekan, tentang kesalahan, tentang kejahatan orang lain. Ayo kita mau merenungkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Mulailah setiap hari hidup dengan tidak khawatir. Mulailah setiap hari hidup dengan mengucap syukur. Mulailah setiap hari hidup dengan melakukan yang terbaik. Mulailah menabur yang terbaik. Mulai lakukan yang terbaik. Supaya Bapak Ibu Saudara mengalami yang terbaik. Baik, yang terakhir, yang ketiga, dosa penghambat berkat dalam hidup kita yang ketiga adalah, coba kita lihat poin yang ketiga, itu namanya dosa kesombongan. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Setuju katakan amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Artinya apa saudaraku? Congkak berbicara tentang kesombongan. Kesombongan menjadi penghambat di mana Allah pada waktu mau mencurahkan berkat dalam hidup kita. Ternyata setelah dilihat, diteliti, hati kita, pikiran kita, sikap kita di hadapan Allah itu sombong. Sehingga pada waktu Allah mau mencurahkan berkatnya, dia berbalik
bukan memberi berkat tetapi menentang kita. Kesombongan di hadapan Allah berarti dia menjadi lawannya Allah. Yang akan apa? Dihancurkan. Seseorang bisa saja melawan situasi, melawan keadaan. Tetapi siapakah di antara kita yang dapat melawan Allah? Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah bahwa kesombongan berarti kita sedang melawan Allah. Kalau kita hidup dalam kesombongan, berarti kita sedang hidup menentang Allah. Dan siap-siaplah direndahkan dan dihancurkan. Memang orang yang merendahkan diri kelihatannya mungkin orang lemah, orang bodoh, orang kurang berhikmat, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, di hadapan Allah, orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang siap menerima wadah berkat, itu adalah orang yang rendah hati. Karena itu kita melihat di dalam ayat ini, coba saudara perhatikan di dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi Tuhan rindu kerendahan hati kita itu diwujud nyatakan dalam hidup sehari-hari bersama-sama dengan orang lain. Mungkin kita lebih pinter, lebih berpengalaman, lebih berwibawa, lebih kaya, dan kita punya banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Tetapi bukan berarti karena kita merasa diri kita banyak kelebihan, seenaknya kita merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, mengorbankan orang lain. Berhati-hatilah saudaraku. Karena itu ayat ini katakan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya kalau kita memang punya kelebihan, punya kemampuan, bagaimana kita boleh mengangkat orang lain yang sedang terpuruk, yang sedang lemah, yang sedang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Karena orang hebat di hadapan Allah itu bukan orang kaya, bukan orang pinter, bukan orang yang segalanya bisa. Tetapi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Kalau kita kaya, kita bisa memperkaya orang lain. Kalau kita pinter, kita bisa membuat orang lain juga pinter. Kalau kita kuat, kita bisa membuat orang lain lebih kuat. Itu namanya diberkati dan menjadi berkat. Karena kekristenan bukan hanya mengenal aku diberkati. Hidupku jadi enak. Tetapi saudaraku, Allah akan mengacungkan jempol. Allah akan berkata kamu hebat, kamu luar biasa. Kalau kita sudah kuat dan kita sudah mengangkat orang-orang lemah menjadi kuat. Kalau kita sudah sembuh dan mengangkat orang yang sakit jadi sembuh. Kalau kita sudah pintar, kita berhikmat, kita bijaksana, kita mengajari orang lain yang bodoh, jadi pintar, jadi bijaksana. Ada duplikasi dari hidup kita. Sesuatu yang tadinya nilainya rendah dalam hidup orang lain, maka kita menambah nilai positif, nilai plus bagi orang itu. Yang seringkali kita jumpai melihat orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya pintar, merasa dirinya terhormat. Dia eksklusif, tidak mau bergaul dengan orang lain. Menganggap dirinya sudah Superman. Ini hati-hati saudaraku. Orang yang demikian dalam kondisi sangat bahaya. Dia ditentang Allah dan dia akan direndahkan oleh Allah. Ayat terakhir yang akan saya bacakan pada kesempatan saat ini adalah Yakobus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin saudaraku. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, maka Yesus akan meninggikan kamu. Disinilah satu resep kehidupan. Kuncinya sangat jelas. Kalau engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Kalau engkau merendahkan diri, engkau akan ditinggikan. Dari konsep yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan, saudara sudah bisa tahu, mau membangun hidup ke depan dengan membangun model seperti apa, dengan macam seperti apa, saudara mau ditinggikan atau direndahkan, itu saudaraku salah satu resepnya Allah sudah berikan kepada kita. Konsepnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Tinggal saudara mau pilih mana, mau hidup meninggikan diri atau merendahkan diri. Kalau saudara mau hidup merendahkan diri dari hari ini, lihat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Saudara melihat bagaimana tangan Allah mengangkat saudara.
Tuhan mempromosikan hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan engkau tetap stabil. Diberkati dengan model kayak apapun engkau tetap rendah hati. Tetapi kalau engkau tidak mau bertobat, hari-hari hidup ini terus menyombongkan diri, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, merasa tidak perlu siapapun. Tinggal tunggu waktu. Allah sedang menentang hidupmu. Dan bersiaplah, engkau akan terkapar, dan engkau akan dijatuhkan, dan engkau akan hancur berkeping-keping. Tentunya harapan Tuhan tidak demikian untuk kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku setiap hari belajar rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kegagalan-kegagalan yang seringkali kita alami, kita harus sadar itu seringkali salah satu penyebabnya adalah kesombongan kita, ego kita. Kita merasa hebat. Ayo mulai kosongkan hati kita, turunkan. Pikiran yang sombong turunkan, perkataan yang sombong turunkan, hati yang sombong turunkan. Kosongkan hati kita, mulai isi dengan hadirat Tuhan, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus, dengan kuasa firman. Biarlah Roh Kudus, kuasa firman-Nya menguasai hidup kita. Sampai seluruh berkat yang dijanjikan boleh turun, tercurah dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam pendidikan saudara, dalam pelayanan saudara, bahkan sampai dimanapun saudara berada. Tuhan senantiasa memberkati engkau. Amin. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. 3 dosa penghalang berkat yang sudah kami pelajari. Kami akan renungkan, kami mulai tanggalkan dosa-dosa yang ada pada kami. Baik dosa tawar hati, dosa pikiran yang sia-sia, maupun dosa kesombongan. Kami nyatakan, kami tolak, kami patahkan kuasa dosa ini. Kami buang, kami tanggalkan. Dan kami mulai komitmen untuk hidup dalam kehidupan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, diberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang bersama-sama berbakti dan beribadah saat ini. Biarlah kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi menyembuhkan yang sakit, memulihkan Tuhan kondisi kesehatannya, memberkati ekonominya. Dalam nama Yesus usaha pekerjaannya diberkati. Dalam nama Yesus kuasa kekuatan yang baru mengalir. Pengurapan yang luar biasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi seluruh kehidupan umat-Mu yang sedang berbakti bersama-sama. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami mau nyatakan Shalom Indonesia. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkati para pemimpin negeri ini. Dari presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah, baik sipil maupun militer. Kami nyatakan berkat Tuhan dicurahkan. Kami nyatakan COVID-19 dihancurkan kuasanya. Dipatahkan kuasanya. Kami nyatakan Indonesia sembuh. Indonesia pulih. Indonesia sehat. Dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan yang baru, kesehatan yang prima. Keamanan terjadi atas negeri, atas bangsa kami. Tuhan selamatkan bangsa kami boleh berbalik dan bertobat mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.